Oke, saya menetapkan pemikiran berjudul gini, arsiteksi dan navigasi kebijakan pembangunan pertanian. Baik. Jadi pembangunan pertanian itu bukan peristiwa yang random atau spekulasi, tetapi harus dikontrol. Karena kita akan memberikan saran kepada Pak Gubernur kalau terpilih, tentu sebenarnya yang kita bantu tentu juga mempersiapkan navigasinya, gitu, petanya dan ada segalanya. Dengan demikian saya hampir bersetuju dengan pembicara sebelumnya, tetapi saya ingin menggarisbawahi, termasuk yang digarisbawahi apa yang disampaikan Pak Irsap tadi tentang adanya arsitekturnya atau arsiteksi, dan juga pikiran tentang makronya lebih luas, saling terkait, prinsip seperti disampaikan Pak Isrilbet tadi juga tentang grand design. Dengan demikian, sebagai pengantar saya menyampaikan pokok bahasan saya, karena Pak Gub dan Cagup ini terpilih ini sudah amat paham dengan masalah pertanian Sumbar. Saya yakin paham sekali, lebih paham mungkin dari kita. Dengan demikian pokok bahasan diskusi ini digeser ke hal yang khusus, gitu. Harusnya begitu. Ini mungkin mudah-mudahan ada kontribusi saya nanti kalau begitu. Pertama, persoalannya kita geser ke bukan yang soal teknis lagi, bukan persoalan inovasi teknis, bukan persoalan efisiensi, bukan produktivitas, bukan nilai tukar petani dan segalanya. Itu suatu persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan di laboratorium atau di akademis. Tapi ini persoalan yang ada langsung di lapangan, gitu. Kedua, juga bukan soal praktis, bukan penciptakan nilai tambah, bukan persoalan jumlah uang, bukan persoalan jumlah anggaran. Ini bukan saya meremehkan, tetapi maksudnya saya bukan itu yang saya lihat di sini yang penting. Karena itu sesuatu yang menjadi concern bersama, gitu. Jadi arsiteksi kebijakan itu menjadi penting. Nah, jadi yang menjadi penting bagi saya adalah struktur ekonomi politik yang berlaku lebih luas itu. Terkait dengan relasi ekonomi politik antara pasar dan kekuasaan dan yang tidak menimbulkan keadilan agraris, gitu. Jadi komoditas produk itu under value, under pricing, otomatis orang-orangnya, petaninya, termasuk sejarah petaninya jadi underdog, gitu. Otomatis dia terdampak negatif dengan disrupsi RI 41. Saya sudah melakukan studi, ternyata sebenarnya teknologi ini tidak bersinggungan dengan petani, malahan membuat petani semakin termarginalisasikan, gitu. Dengan demikian, apa yang saya maksud dengan arsiteksi kebijakan itu adalah sebenarnya adalah ijma dan ijtihad. Ijma itu bagaimana sebuah kesepakatan diambil antar banyak orang yang terlibat, para stakeholder ini kan begitu banyak itu. Dia meneliti sendiri-sendiri, melakukan sendiri. Kadang-kadang diundang. Sebagai contoh tadi ada penyampaian, misalnya akademisi diundang. Saya rasa diundang akademisi itu bukan dalam rangka pembangunan pertanian, tapi dalam rangka menyemir kebijakan-kebijakan yang sudah ada, gitu. Jadi kalau dia terlibat dalam proses ijma dan ijtihad, maka dengan demikian akan ada tanggung jawab nanti. Kalau gagal misalnya pembangunan pertanian di Sumatera Barat, tidak bisa menggagalkan otomatis misalnya Pak Gubernur saja, tetapi siapa dalang intelektualnya? Bagaimana arsiteksi itu dibikin, itu yang paling penting. Karena gagal arsiteksi ini, contohnya Argentina dan Filipina tidak pernah bangkit lagi itu negaranya. Karena pembangunan pertanian ini penting. Gagal pembangunan pertanian, gagal pembangunan total keseluruhan. Argentina itu sama berpacu dulu namanya take off itu di zaman awal abad 20 dulu dengan Amerika Serikat, hampir-hampir beriringan kemajuannya, tetapi gagal kebijakan pertaniannya, pembangunannya, maka dia tidak jadi take off. Sekarang dia kelabakan, gitu. Siapa yang tanggung jawab? Eksekutif kah, akademisi kah, atau politikus kah? Dengan demikian saya secara praktis juga memberi saran di sini. Ada enggak kita punya dashboard tentang pembangunan pertanian ini? Mengendarai mobil aja kita punya dashboard. Kita tahu kapan premium habis. Kita tahu radiator mesin panas dan segalanya. Sekarang kita melakukan tindakan kebijakan kepada pertanian itu apa yang kita rasakan, instinktif, walaupun basis insting kita adalah ilmu pengetahuan. Jadi bukan pengambilan keputusannya yang pengetahuan, tetapi teknis-teknis di dalam pengetahuan itu yang amat pengetahuannya ada, tapi amat instinktif. Jadi semua kita mengatakan ini, tapi ada enggak kita bikin ijma'nya? Ada enggak kita berijtihad untuk itu? Kan harusnya ada ijtihad. Saya menitipkan ini penting sekali karena Pak Gubernur kita ini Ustadz ini, Buya ini.
Jadi dengan ini semua pihak harus terlibat di sini. Nanti akan ada skenario-nya gitu. Nah, secara umum pembangunan pertanian itu, saya ingin garis bawah di sini bahwa memajukan pertanian tidak mesti membuat petani sejahtera. Itu real itu. Dengan demikian harus menjadi kepedulian. Berarti ada persoalan-persoalan yang seharusnya yang fundamental yang juga harus diperbaiki. Jadi Pak Irsyad mengatakan kalau kita ingin lebih moderat, ambil jalan tengah aja, tidak usah ke hulu, tidak usah ke hilir, di hilir lepaskan ke. Tapi bagi saya sebenarnya perlu juga di kerja akademisi justru membahas yang fundamental itu. Karena kalau yang fundamentalnya tidak kita perbaiki, justru yang lainnya menjadi persoalan. Nah, ini yang akan saya contohkan. Saya ingin bercerita bagaimana navigasi pembangunan pertanian dan arsitektur pembangunan pertanian ini sejak zaman kolonial. Jadi pembangunan pertanian masa kolonial itu, pertanian jadi kudo baban namanya. Jadi tujuannya adalah eksploitasi sumber daya alam melalui bisnis pertambangan dan onderneming. Jadi melalui pertambangan dan perkebunan. Jadi pertanian kita ini memang diciptakan untuk mensuplai tenaga kerja murah gitu. Kalau pangan itu bisa di pertanian ini bisa menyumbang gitu, sehingga leluasa onderneming dan pertambangan bekerja. Jadi dengan demikian skema pendekatannya gitu di dalamnya adalah dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan dependensi. Jadi kalau kita lihat seluruh pembangunan pertanian yang dibijakan di Belanda seakan-akannya itu baik, tetapi sebenarnya dominasi, diskriminasi dan eksploitasi menimbulkan dependensi, ketergantungan. Kita menyatakan ada politik etis. Politik etis kan politis balas budi. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya mendorong agar memelihara agar pertambangan mereka, bisnis perkebunan mereka tetap beruntung besar. Itu tujuannya. Jadi penjajahan tujuannya begitu. Yang kemudian yang kedua, arsitektur pembangunan zaman kemerdekaan. Ini muncul yang namanya leading sector. Jadi kita sebut leading sector itu tidak ubahnya katanya bahasa apa juga itu. Kudu baban juga. Leading itu kan diambil tenaganya, pertumbuhan surplus di pertanian itu melalui mekanisme pasar direndahkan nilainya dan dikasih disubsidi ke industri sektor. Dengan demikian sebenarnya kudu baban juga sebenarnya. Tapi yang sekarang yang menjadi pengaturnya, navigatornya adalah tidak lagi pemerintahan kolonial, tapi pemerintahan kita sendiri. Melalui komodifikasi dan kebijakan pabrik. Kira-kira begitu. Kita lihat itu. Tapi paling tidak Orde Baru ini jelas. Sasaran-sasaran tujuan-tujuan resminya swasembada menghadap pangan dan itu dikawal dengan ketat. Nah, saya ingin maju ke berikutnya adalah di zaman sekarang itu. Ini sebenarnya pertanian itu hidup segan, mati tak boleh. Bukan mati tak mau, tak boleh. Kalau mati pertanian, mati seluruh ekonomi. Maka demikian menopang sektor kapitalis sebenarnya. Jadi tetap ekonomi kita ekstraktif sebenarnya. Jadi itu sebabnya dulu saya berpikir selalu hati-hati kita dengan pertanian ini. Kita secara tidak sengaja sebenarnya, coba lihat misalnya, sektor yang tumbuh di pertanian itu sekarang yang di luar pangan misalnya sawit. Itu jelas kapitalis yang berkuasa. Pangan, ini kuda hidup segan mati tak boleh. Dengan demikian ada dominasi, diskriminasi terjadi juga, eksploitasi dan dependensi terjadi juga. Kalau ada efek daripada misalnya hidup segan mati tak boleh itu, maka muncul namanya konsep CSR, Corporate Social Responsibility, kewirausahaan sosial dan kebijakan sosial dan bansos. Kebijakan sosial itu maksudnya masyarakat itu memperoleh pendapatannya tidak melalui mekanisme pasar, tetapi melalui kebijakan pemerintah. Itu sebenarnya alat untuk meredam, itu mitigasi, ameliorasi risiko. Jadi meminimumkan risiko gitu. Jadi dengan demikian bagi saya ini persoalan. Tetap dan ini yang tidak dibongkar. Apa penyebabnya? Ini kira-kira arsitektur kebijakannya. Jadi yang ideal itu sebenarnya ada kesadaran diskursif itu, kritis, kesadaran telaah, kesadaran ilmiahnya ada di situ. Dari situ baru muncul kesadaran etis tentang pertanian itu bagaimana, akhlaknya bagaimana. Sudah itu ada kesadaran politik, konstitusional gitu. Sudah itu baru muncul kesadaran praktis dan teknis. Sekarang tidak. Yang menjadi
lokomotifnya itu, nah ini yang di bawah. Jadi dengan demikian yang bekerja pertama itu peneliti. Jadi peneliti, tapi keseluruhan, bukan hanya teknis, interdisiplin, komprehensif, grand design yang seperti dibilang tadi. Tidak dilihat satu sisi. Jelas-jelas berijtihadlah dulu, berijma' dulu para akademisi. Dari situ nanti baru diturunkan atau diperluas. Berperanlah para budayawan, tokoh, ulama, intelektual, dan segalanya. Baru masuk ke legislatif dan partai politik. Jadi peran naskah akademik itu begitu seharusnya. Jadi bukan pemerintah yang mengerjakan dulu, diminta naskah akademiknya. Saya pernah terlibat begitu untuk membuat PP irigasi itu dulu, diminta seharus sejalan dengan pemerintah, dikasih saya 1 buah mobil begitu nilainya. Nah, begitu prosesnya yang sekarang terjadi. Baru terakhir baru eksekutif dan praktisi. Jadi eksekutif ini nggak bisa disinggung-singgung. Sekarang nggak. Kita tuh underbow daripada eksekutif. Karena para eksekutif kan pintar-pintar juga sekarang. Dia sudah doktor juga. Seharusnya walaupun dia hebat, tetapi sistematika kerjanya tetap tidak boleh. Para praktisi tetap dia menjalankan saja. Jadi aktualitanya sekarang eksekutif agensi, legislatif polisi, partai politik itu baru dikerjakan oleh para akademisi. Nah, jadi kita akhirnya seperti tukang semir dari kebijakan pemerintah. Ndak pahit sampai batanyo pulang. Bukan seperti itu. Harusnya akademisi itu, sehingga kalau ada gagal kita tanggung jawab, jelas tanggung jawab. Kalau ada gagal konseptual, gagal ijtihad, gagal ijma, ini kan tidak ada gagal total saja. Langsung nanti saling menyalahkan antara agensi dan ini yang perlu navigasi dengan baik. Kira-kira ilustrasinya ini satu tinggal lagi cuma satu saja. Walaupun banyak nih tapi itu contoh data, di berikutnya data-data aja semua. Jadi akhirnya kalau kita lihat ilustrasinya, kalau kita coba lihat tadi dari sisi ekspor misalnya, hampir ekspor yang terkait dengan komoditas lain itu tak terkait dengan itu. Jadi kalau kita lihat ekspor itu tidak benar-benar berhubungan dengan ekonomi rakyat. Tadi Bu Eka Chandrana bilang kan kita pedagang, ya agak hilir seluruhnya. Jadi rakyat tidak pernah menerima manfaat dari nilai tambah pertanian. Itu yang pertama. Yang kemudian impor yang mengganggu komoditas rakyat. Kita tuh net importer. Hampir seluruh itu kita net importer. Jadi lebih banyak impornya daripada eks. Dan aneh juga di komoditas pertanian ini, termasuk keseluruhannya, ekspor dan impor itu komoditas yang sama. Jadi itu berlaku di antar negara juga dalam provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu kini bilang misalnya di Jakarta, di Jawa Timur misalnya, makan beras. Jawa Timur itu berasnya dari mana datang? Ternyata dikirim dulu ke daerah lain, datang lagi. Begitu sistem kita, dan itu tidak ternavigasi oleh kita. Maka dengan sebagai kesimpulannya, maka kita perlu mempertanyakan kembali navigasi ini bagaimana. Dominasinya masih ada enggak, diskriminasinya masih ada enggak, eksploitasi masih ada, dan dependensi. Kalau hal-hal seperti ini tidak kita hiraukan, saya melihat ya otomatis ya itu tidak performan daripada pembangunan pertanian kita ya seperti itu. Ini kira-kira, dan misi saya adalah membawa pembangunan pertanian ini juga menjadi tanggung jawab akademisi. Itu yang kita sebut dengan kesadaran diskursif. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, terima kasih untuk sharingnya. Jadi yang bisa saya tarik adalah bahwa kita perlu juga arsitektur kebijakan. Dan ini mungkin seiring dengan konsep yang tadi arsitektur pertanian, kemudian Pak Isrubet juga grand design, dan ini lebih mengarah kepada kebijakan. Dan juga kita memerlukan dashboard untuk navigasi. Dan tadi ada sedikit teori mengenai struktur ekonomi politik antara pasar dan kekuasaan, kayaknya menarik, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Dan ternyata memang tidak mudah ya Pak untuk bisa mewujudkan pertanian yang idealis, kemudian maju itu aspeknya ternyata banyak gitu. Dari sudut pandang yang berbeda itu ternyata perlu dikaji dalam dan perlu mendapatkan porsi yang tepat gitu supaya dia bisa bekerja sama bersama-sama menjalankannya gitu tanpa ada yang timpang. Nah, itu.
Kayaknya ini benar-benar suatu PR yang luar biasa, tapi harus kita lakukan jika kita ingin berhasil. Dan saya nggak mau Pak jadi Filipina atau Argentina yang gagal. Saya nggak mau itu. Saya takut membayangkannya aja takut. Baik, kita masuk ke pembicara selanjutnya. Bapak, kami minta Bapak Insinyur Fajarudin MM sudah bergabung bersama kami, Pak. Bapak Fajarudin MM. Bapak sudah bergabung itu Bu bersama kita, hanya saja masih mute mikrofonnya Bu. Baik. Silakan Bapak Fajarudin. Pak Ciko, bahan presentasi Pak Fajar itu sama Pak Ciko. Oke, sudah kami siapkan Pak. Iya, Ya, beliau adalah mantan Kadis Perkebunan Sumatera Barat. Kita punya waktu sedikit lagi, jadi mungkin bisa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin pas saatnya pas di Masjid Al Azhar lagi azan ini. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja dikit, nggak sampai 10